Bapak Mama, kami kemarin rapat koordinasi di Kupang dengan Bapak Kepala ini, dengan Bapak Gubernur NTT juga. Dan terasa sekali bahwa Bapak Kepala BNPB ini perhatiannya besar sekali. Jadi urusan Bapak Mama ini yang komandokan Bapak Jenderal ini, Letnan Jenderal ini. BNPB apa, adik-adik yang tahu dapat hadiah? BNPB. Banyak sekali di situ. Hadiahnya. Jadi ini yang paling banyak kasih perhatian. Kemarin di Kupang Bapak Kepala bilang orang Flores Timur, warga pengungsi ini sabar-sabar. Tetapi bukan berarti karena sabar itu maka kita urus mereka pelan-pelan. Jadi terasa sekali hatinya baik sekali untuk kita. Sore hari ini mau lihat kembali Bapak Mama, supaya Pak Kepala juga putar otak bagaimana cara untuk mengatasi persoalan kita ini dengan lebih cepat. Tentu kita sekarang ada di sini, sebagian sudah di Huntara, masih bangun yang ketiganya, Huntara tiganya, dan hari ini Bapak Kepala juga turun untuk lihat jalan masuk ke Noboleto, calon lokasi hunian tetap di sana, huntap di sana. Doakan mudah-mudahan perjalanan Bapak Kepala ini baik-baik adanya, dan sore hari ini kita boleh mendengar dengan senang hati arahan dari Bapak Kepala, sekaligus apa saja rencana ke depan, penguatan apa saja, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita di Poslap ini dengan baik. Nah, di Huntara juga semoga dibangun dengan lebih cepat, semangat membangun lebih cepat alat tentara yang kita tahu cepat sekali, dan juga mudah-mudahan upaya kita untuk mulai membangun hunian tetap ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Mama tahu Pak Wakil Bupati ini lodo gere terus-terus. Sangat serius kami dua ini untuk cari lokasi hunian tetap, membereskan persoalan jalan masuknya. Agak lama memang, tapi sudah maksimal, sudah serius sekali, tetapi juga belum jadi sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan turunnya Bapak Kepala, kita juga mendapat berkat sehingga urusan hunian tetap ini dapat berjalan lebih cepat. Saya kira pengantar saya itu saja. Saya dengan rombongan, masih ada yang ingat kan? Mungkin saya sudah 4 kali datang ke Poskonga ini dari mulai sejak terjadinya erupsi, mendampingi Bapak Wakil Presiden, mendampingi Bapak Menko, dan datang sendiri. Dan meskipun kurang lebih 6 bulan ini mungkin tidak langsung datang ke Poskonga atau tempat-tempat lain, tapi hampir setiap hari kita memonitor kondisi dan penanganan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bersama saya ada Bapak Sekretaris Utama, orang nomor 2 di BNPB, ya, terutama. Artinya kalau orang nomor 1 dan nomor 2 udah langsung ke sini, ya Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa kami pemerintah pusat lewat BNPB ini tidak main-main dalam berusaha memecahkan segala permasalahan terkait dengan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Ada dari Kemenko PMK, ini Bapak Brigjen TNI Lutfi Beta, kemudian direktur, ada beberapa direktur, ada Pak Nelwan, ini mungkin juga sudah hampir sebagian menjadi warga Flores Timur karena saking seringnya masuk di sini. Kemudian Kolonel Santoso juga mungkin bolak-balik, ya. Kemudian TNI aktif, pangkatnya kolonel. Kolonel itu di atas komandan Kodim, tapi sudah tidak seperti komandan Kodim yang gagah begini, sudah kayak warga pengungsi, karena setiap hari mungkin bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin bercerita sampai detil. Nanti setelah ini
baik Bapak, Ibu, semua boleh tanya, semua boleh saran. Yang pertama, tanggal 18 Mei kemarin gunung ini kembali erupsi yang mengkhawatirkan, sehingga saat ini levelnya sudah menjadi level 4 kembali. Artinya Bapak Ibu sekalian, berulang kali saya katakan, kita tidak bisa mengharapkan Gunung Lewotobi itu seperti tahun 2003 sampai tahun 2022. 20 tahun tidak terjadi apa-apa, sudah nggak bisa. Bayangkan saja 6 bulan terakhir ini levelnya kalau nggak 3, 4. Kalau 3 dan 4 itu sudah sangat bahaya. 2025 ini ilmu pengetahuan teknologi sudah tinggi, tetapi tidak bisa memprediksi dengan tepat kapan erupsi itu terjadi dan kapan berhenti. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Waktu itu tahap 3 kelihatannya tidak erupsi. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang ke kebun, masuk dalam kawasan risiko bencana, dan terbukti ada korban waktu itu. Erupsi tiba-tiba ada salah satu warga yang di kebun terkena kakinya dan ternyata sampai meninggal dunia. Itu saya kira sudah salah satu contoh bahwa untuk masyarakat yang ada di sini jangan lagi berusaha dekat-dekat ke sana. Ya, khawatir nanti Tuhan memberikan cobaan, kita yang jadi korban. Berarti salah satu yang harus dilakukan adalah kita menjauhi gunung. Mulai dari kemarin sampai sekarang, sampai anak-anak, adik-adik ini berpikir bahwa ya sudah, gunung itu menjadi tetangga kita, silahkan tiap hari meletus, yang penting tidak membahayakan hidup kita. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalau ingin kembali ke tempat yang asal itu udah nggak mungkin. Jangan lagi, jangan sampai diri kita dan keturunan kita ini menjadi korban. Nah, langkah-langkah penanganan kemarin juga kita baru rapat secara detail. Hunian sementara sudah jadi 2 kokoh dan itu akan dibangun terus. Saya targetkan nggak waktu lama sudah tidak ada lagi yang di tenda-tenda. Ya mungkin sebagian kan sudah ada yang tinggal di Huntara. Saya juga setiap dapat laporan melihat kondisi di hunian sementara sudah hidup dan alhamdulillah dibangun dengan cukup bagus. Jadi kelihatannya cukup lebih baik daripada tinggal di tenda. Tetapi saya tegaskan di sini, kami tegaskan bahwa itu sifatnya sementara, tidak selamanya. Kemarin rapat dengan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kita tegaskan lagi, jangan sampai warga masyarakat itu sudah nyaman di Huntara seolah-olah selesai permasalahan. Tidak, itu sementara. Jadi yang harus kita kerjakan adalah hunian tetap, rumah selanjutnya selama hidup. Ya, pindah dari rumah asal ke hunian tetap, rumah untuk selamanya. Nah sebetulnya ya sudah berusaha bekerja dengan secepat mungkin. Kalau hunian sementara ini juga yang ketiga sedang dibangun. Selesai itu langsung ke 4, ke 5 dan selanjutnya sampai semua warga ini masuk ke Huntara yang tidak relokasi mandiri. Nah, selama masih ada di tempat pengungsian seperti ini, walaupun saya tidak melihat langsung, saya tanya tadi juga, saya barusan tanya ke kepala desa untuk makan minum, katanya masih dijamin oleh pemerintah. Betul itu. Gudang juga kita pantau terus.
Begitu kosong nanti kita isi. Ini saya datang tadi yang disampaikan membawa acara itu sebagai masa kepala BNPB datang tangan kosong. Tapi bukan itu, bukan kita tuh seperti orang memberi bantuan habis itu pergi, tidak. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu Bapak Ibu sekalian kita yang ngurus. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, TNI, Polri semuanya tergabung. Ya, tergabung. Jadi kita bukan hanya ngasih bantuan setelah itu selesai. Enggak gitu. Nah sekarang punya kebutuhan-kebutuhan dasarnya dipenuhi, huntaranya juga ya. Saya tahu lah ini sudah beberapa bulan masih ada yang belum hidupnya nyaman ya, memang perlu waktu karena ini alam. Bagaimana lagi gitu. Kan kita tidak bisa menghentikan gunung supaya tidak meletus, itu kan nggak bisa ya. Kalau gunungnya mau meletus, meletus saja gitu. Yang penting ya sudah, kita nggak usah deket-deket ke sana. Nah untuk hunian tetap ya, kemarin disepakati yang Noboleto. Kemarin ada Kementerian PU untuk membangun jalan masuk, kemudian ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sudah barang-barangnya sudah ada di sini. Kita dorong terus karena Kementerian Perumahan, Kementerian Kawasan Pemukiman itu nggak di bawah BNPB, bahkan di atas karena menteri, bapak menteri, tapi juga sudah berusaha. Mungkin kemarin sedikit terlambat karena ada pergantian kepemimpinan. Terpilihnya bupati, terpilihnya gubernur, awal-awal mungkin juga perlu konsolidasi, perlu memantau. Nah sekarang sudah akan bekerja terus, mudah-mudahan itu bisa cepat dan kita targetkan memang harus cepat. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Dandim, Kapolres dan semua stakeholder termasuk saya itu inginnya cepat, inginnya segera masyarakat ini segera selesai masalahnya terkait dengan erupsi gunung berapi, bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Nah sementara huntara kita siapkan, huntap mudah-mudahan bisa segera jadi. Termasuk yang relokasi mandiri yang tinggal di rumah-rumah saudaranya itu pun didukung. Sudah mendapat anggaran 6 bulan, 1 bulannya 600.000 sudah kita transfer. Bahkan uangnya sebagian masih ada di BPBD karena masih ada warga masyarakat yang belum melaporkan. Nah kemudian tadi juga sebelum kesini ya, kita sudah melihat membangun rumah yang relokasi mandiri. Udah jadi, nanti bisa dilihat di Pak Bupati. Itu juga bisa Bapak Ibu sekalian ambil. Nunggu Noboleto lama, sudah. Mungkin ada keluarganya, ada yang memberikan tanah. Bahkan tadi sepanjang perjalanan itu kita tanya harga tanah. Informasinya 1 meter ada 10.000. Kalau 10 kali 10 itu cuma 100 meter itu harganya 1 juta. Itu salah satu opsi. Begitu nanti ada Pemda tanahnya 10 kali 10 langsung dibangun, seminggu jadi, 2 minggu jadi. Itu boleh, jadi tidak harus pindah di Noboleto. Gitu. Ini juga untuk mempercepat. Sekarang baru 12 orang, 12 kakak yang minta begitu, mungkin karena tidak punya tanah. Tapi barangkali nanti juga ini menjadi pemecahan Pak Bupati ya. Untuk bangun rumah itu BNPB yang bangun, cuma BNPB nggak boleh untuk beli tanah itu. Aturan undang-undang, kalau boleh udah dibeliin itu tanah itu. Kan 60 juta jadi rumah seperti ini nih, bagus, langsung bisa pindah. Nah karena tanahnya harus Pemda, nanti ini dengan informasi ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati atau kepala desa, masyarakat menentukan, tidak harus semuanya nih 1 titik.
ada yang 2 rumah, ada yang 1 rumah, boleh kita layani semuanya. Nah makanya masing-masing silakan punya strategi untuk supaya ini bisa cepat. Karena kalau tinggal terus di pengungsian kasihan anak-anak. Memang sekarang saya lihat di Huntara sudah bisa sekolah, sudah bisa apa, makan minum sudah terjamin misalnya. Tapi kan masa hidup begitu terus. Paling tidak di tahun 2025 ini terakhir, di 2026 nanti masing-masing sudah melanjutkan hidup berdampingan dengan gunung. Gunung itu meletus tiap hari pun nggak apa-apa karena udah jauh gitu. Tidak membahayakan hidup Bapak Ibu lagi. Nah aset-aset yang ada di KRB tidak hilang, itu menjadi milik Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, jalan ceritanya gitu. Nah ini tentu saja perlu waktu, tetapi tentu saja kondisi ini sudah semakin maju dibandingkan terakhir saya datang ke sini. Waktu itu huntarnya belum jadi, ya kan? Waktu itu huntapnya juga belum ada. Nah sekarang hunian tetapnya yang memilih untuk tidak terpusat itu sudah jadi sebagian. Nah tinggal nanti tolong Bapak Ibu sekalian yang ingin menyusul silahkan, ya silahkan. Nanti mungkin dengan informasi ini juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mengambil langkah. Mungkin kepala desa di sini, ya, barangkali ada tanah desa, barangkali ya 1 juta beli tanah. Saya rasa kalau di kampung kan bisa lah masyarakat. Begitu udah ada tanahnya langsung besoknya dibangun. Kalau yang tadi yang dilihatkan di kami itu 1 minggu jadi itu. Ya karena cepat-cepat mungkin Pak Kepala mau lihat, Kepala BNPB, makanya cepat-cepat seminggu jadi. Mungkin kalau yang lainnya bisa 2 minggu lah, lebih rapi, lebih bagus. Dan tadi kata Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bagus rumahnya, cukup layak untuk melanjutkan itu. Mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan. Saya kira tidak panjang tapi sudah mencakup semua. Yang terakhir, yakinlah bahwa melewati bencana ini Bapak Ibu itu tidak sendirian. Saya setiap hari memantau, cuma kan bencananya banyak. Ini per hari ini saja tanggal 23 Mei sudah 1.200 kali bencana di Indonesia. Tadi siang tuh sudah ada gempa di Bengkulu 6,3, ada 200 rumah yang hancur. Itu juga pikiran kami gitu. Itu juga menjadi pikiran kita. Makanya kalau daerah tidak segera cepat, ini lambat-lambat nanti ketimpa lagi bencana-bencana lain, lupa. Habis ini saya kembali langsung ke Bengkulu. Di sana juga sama warga negara Indonesia yang rumahnya hancur. Nah negara kita memang ya negara yang segala jenis bencana ada, gempa bumi ada, gunung meletus ada, banjir setiap saat, ya kan? Ini udah mulai masuk Juli, di Kalimantan, Sumatera sudah kebakaran hutan dan lahan. Itu juga menjadi urusan BNPB. Nah, sehingga kondisi ini mari kita bekerja sama. Tapi saya 6 bulan memantau Bapak Ibu sekalian tuh nggak ada yang sampai mengeluh apa, nggak ada. Tapi justru dengan sikap tidak mengeluh, sikap menerima ini kami semakin tertantang untuk supaya lebih cepat berbuat. Ya, sekarang di Huntara itu yang kerja 50 tentara, 50 masyarakat. Masyarakat mendapat upah. Nah, nanti yang keempat saya sudah sampaikan, masyarakat, tentaranya yang ngawasi supaya masyarakat juga bisa ada pekerjaan, ya, dan membangun untuk dirinya sendiri, untuk teman-temannya sendiri. Saya kira mungkin udah bisa lah, udah melihat yang sudah jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 sudah jadi, baru dikerjakan. Nah kalau rumah yang huntar itu warga masyarakat sendiri yang bangun. Ini material sudah datang dari Jawa. Tinggal siapa nanti yang ikut. Boleh di mana aja, yang penting jangan di bawah radius bahaya gunung. Itu. Jadi terserah Bapak Ibu mau di mana.
ya mungkin desanya bikin 20 di titik mana, 10 di titik, boleh dilayani semua supaya lebih cepat. Tapi kalau sama sekali memang mau menunggu, ya kita nunggu Noboleto. Noboleto ini insya Allah juga dalam waktu cepat ini segera dibangun. Kemarin sebetulnya permasalahannya bukan di pusat, tapi di masyarakat sendiri. Membebaskan lahannya itu susah, ada yang tidak mau. Nah, kita ngalah kan, masyarakat kan punya hak, sehingga jalan yang menuju Noboleto yang tadinya melalui Duli Pali sekarang dialihkan melalui Bululera. Dan ini alhamdulillah Bululera ini aman. Nah ini segera akan dibangun, ya. Minggu depan itu sudah akan mulai dibebaskan, dikerjakan. Apakah nanti oleh Kementerian PU atau nanti apa? Nah, kemarin sepakatnya Kementerian PU. Nah ini akan ada Senin Selasa ini akan dilakukan finalisasi. Begitu nanti clear, segera bisa kerja. Sehingga Kementerian Pemukiman Perumahan nanti bisa kerja di sini. Nah kalau itu memang rumahnya sama dan menjadi satu, paling tidak 500 rumah. Nah nanti siapa yang masuk ke situ tergantung Pak Bupati. Tapi kalau nggak mau rame-rame di situ, pengen cepat, ya segera daftar, ya. Lewat kepala desa didaftar, di mana titiknya, tanahnya nggak ada masalah. Apakah warisan, apakah beli, apakah dikasih, kita nggak urus. Yang penting tidak ada sengketa, segera nanti kita bangun. Ya, saya katakan kan udah ada yang jadi, nanti dilihat. Pak Bupati mungkin disebarkan aja biar lihat. Tadi Pak Wakil Bupati udah lihat, bilang bagus katanya. Ya kan Pak Wakil Bupati, beliau ngomong bagus. Saya kira untuk melanjutkan hidup nggak ada masalah. Mungkin kalau ingin dekat kebun, ya silahkan. Pak saya punya kebun Pak, itu jaraknya dari gunung jauh Pak. Gimana kalau saya bangun di kebun? Boleh. Asal mau tinggal di kebun situ. Jadi pilihan, saya kembalikan kepada masyarakat. Oke ini ya Bapak Ibu sekalian ya, mungkin penjelasan saya nanti silakan kalau masih nggak jelas boleh bertanya apa aja. Ya apa aja boleh bertanya. Mumpung kami semua ada di sini. Kalau saya akan menjawab dengan sejelas-jelasnya. Ya kalau nggak ada ini juga banyak pejabat yang akan memberikan penjelasan. Itu saja. Kepala BNPB bersama jajaran saya hormati. Mohon izin forum komunikasi pimpinan daerah, saya pakai bahasa daerah. Pembangunan ini lama karena mentalitas masyarakat Nobo. Saya tidak takut dengan siapa. Berulang kali kita buat pendekatan, larang masuk meter tahu saja bulan nemu. Tidak pernah ada kesepakatan. Hari ini setuju, besok berubah. Itu yang membuat nasib kita terkatung-katung di bawah hunian sementara. Bukan salah pemerintah, tidak. Masyarakat tidak mendukung niat pemerintah untuk percepatan pembangunan. Mengerti guys? Yang kedua, tetap Nobo juga. Saya keras bicara sebagai anak bangsa. Kami tetu nekul tetila larang tuka. Minggu tahu rakriang langowah. Salah satu contoh rumah hunian tetap di Waidoko, tapi Nobo juga tidak bangun sampai dengan hari ini. Mentalitas kita begini, negara semakin rugi. Kepala BNPB dari Jakarta terbang setiap hari datang sini. Tapi apakah kita sadar bahwa kita diperhatikan secara internasional untuk membantu diri sendiri? Tidak ada. Lokasi Waidoko, Peratala, kalau suku Bukor, suku Witir, suku Sode, lalu suku Witir bangun dari tiap. Maka tempat Nobo bukan di Waidoko karena tidak rata. Wala. Kalau kita mau manfaatkan seperti Pak Kepala BNPB sampaikan, relokasi mandiri, duduk sama-sama ke Karyong Tupai, buka hege tanah lain, tidak tanah ketia, Waidoko mah oke mari. Buka teh suku Witri, ini suku Soge, ini bencana, jangan ego. Tidak ada orang yang bermain di belakang, muka lain belakang lain, saya ada.
mau hakikat ini yang memperhambat pembangunan di daerah ini. Dan saya tegaskan sekali lagi, setan juga saya akan lawan. Karena ini negara berdiri untuk percepatan kehidupan masyarakat yang lebih layak. Jangan main-main lagi. Saya sudah gambarkan dana tunggu hunian 1 tahun 7,2 miliar. Ingat itu. APBD 10 miliar tekan TNU saja. Belum lagi bantuan-bantuan lain. Begitu banyak uang karena panggilan kepedulian kemanusiaan. Lalu kita masyarakat yang menderita mau memaafkan petang sebagai segala masalah. Kita koda bahasa daerah yang mengerti paling panggilan bau. Cukup sudah mentalitas kita muka lain belakang lain. Dan sekali lagi gue ingatkan, lokasi sementara Nobolato, Hegen, TITTP urusan kedua. Bunga Bolo, karena itu siapapun setan punya tanah di situ ikhlaskanlah, jangan tarik ulur. Berhenti sudah. Lokasi yang paling luas adalah Kue, Walang Bolo dan Kumanang. Gopana lain 15 kilo hanya demi nyai. Saya jalan kaki 15 kilo hanya demi ini masyarakat yang depan lain belakang lain. Karena itu saya harap ini Pak Kepala BNPB bersama seluruh jajaran Ralau Jakarta Dai karena rahu tite. Kita tahu PTMK pengungsi mehuni begini lah kan? Oke. Karena itu Bapak Desa Nobong khususnya hari Selasa saya sudah dapat daftar. Berapa banyak masyarakat Nobo yang mau manfaatkan tanah sepanjang Lar untuk bangun rumah untuk relokasi mandiri. Kagak tepat itu gembira. Satu rumah 60 juta, air gratis masuk rumah. Itu juga kita punya kesadaran untuk cepat pindah dari hidup sengsara ke hidup yang lebih layak, masih berat. Saya harap kasus fondasi itu udah pakai jangan terjadi lagi. Kami ini udah dilarang juga, langgonya 1 minggu kerja langsung masuk. Itu juga masih menjadi kesadaran kita. Karena negara kasih uang lango tuh 60 juta olu. Untuk kita yang MHK, kirian laura akhirnya kita masuk lango. Jadi semua sudah tahu saya kasar sejak dulu 15 tahun dari DPRD, tapi hati saya mulia. Karena terhadap mentalitas masyarakat yang tidak mendukung percepatan pembangunan, kamu maki juga saya bersedia. Dan kamu kan sudah maki saya juga. Iya, saya tahu. WA itu mula-mula ada kok. Kita siap terima apapun tantangan. Yang penting niat pemerintah adalah untuk kebaikan kita bersama. Bohafawaha, Pak Sekretaris. Kakak di Nobo 415 kakak. Hari ini pas 15, jangan besok berubah. Nama kota ini Ampira 339 kakak. Saya hafal semua. Jadi jangan hari ini angka lain, besok lain. Terima kasih banyak kepada Pak Kepala BNPB. Hari ini juga masyarakat dicerahkan. Lango tau kakak talo, ayo lango talo. Pintu berarti pemerintah bisa lah kan? Jadi tadi sudah dijelaskan secara baik, bukan pendekatan aset ganti aset, lango ganti lango, tapi kakak itu kalang kali. Dari kita berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, terima kasih kepada Pak Kepala BNPB bersama jajaran dengan mendukung Pak Bupati dan saya bersama seluruh jajaran di pemerintah daerah untuk dalam kerjasama bersama seluruh delegasi pimpinan daerah kita percepat pembangunan, beralih dari mori sengsara ini ke mori yang lebih layak. Pastinya suka dengan saya punya cara, tapi anak kandung tanah harus bicara berbeda karena mental kita tidak baik. Dan saya berharap kita sadar bahwa kita masyarakat pengungsi, kita diperhatikan oleh orang, jangankan di Jakarta, dunia juga datang. Karena itu bentuk tanggung jawab kita adalah membantu pemerintah mempercepat proses. Jangan menghambat-hambat seperti yang terjadi selama ini. Selamat sore, Eka Pure, terima kasih. Terima kasih. Ini
Terima kasih bupati kita yang syukur kita sore hari ini bisa ketemu bersama dengan Kepala BNPB dan jajaran dari pusat. BNPB kepanjangannya sudah tahu toh, tadi saya tanya mau kasih hadiah tapi semua orang angkat tangan tahu, jadi hadiahnya sedikit saja bagi sedikit-sedikit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang perhatiannya terhadap kita sudah besar sekali selama ini. Sudah datang beberapa kali Kepala BNPB-nya, mungkin sore hari ini datang yang keempat kalinya. Datang untuk cek kita punya kehidupan di Poslap baik atau tidak. Datang untuk cek Huntara 1 dan 2 ini masih baik atau tidak sesuai laporan, lalu perkembangan Huntara 3-nya seperti apa. Kami naik motor rame-rame tadi mengunjungi Huntara 3 dan syukur alhamdulillah tidak ada yang jatuh naik motor tadi. Jago-jago semua, Pak Wakil Bupati juga jago sekalipun diboncengi. Anak Tanah Lewotobi jago tapi masih diboncengi. Jadi kita syukur atas perhatian yang diberikan oleh BNPB dari awal sampai sekarang. Tadi ada kasih bantuan juga dan sore hari ini beliau berkenan untuk meresmikan PAUD dan TK, PAUD dan SD Komunitas Pahlawan Anak. Kita berterima kasih kepada Save the Children dan CIS Timor yang memberikan kontribusi besar sebagaimana yang dilaporkan tadi, kontribusi yang rasanya jauh lebih besar dari Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur yang baru menjabat ini. Karena itu kita terima kasih, sekaligus juga dengan harapan mudah-mudahan Tuhan memberkati segenap perjalanan, perjuangan dan pelayanan mereka. Mudah-mudahan mereka senantiasa sehat adanya dan mengabdi urusan kemanusiaan ini dengan baik. Sore hari ini menyambung permintaan dari Save the Children dan CIS Timor, kami tentu saja juga mengharapkan supaya Bapak Kepala BNPB meresmikan PAUD dan SD Komunitas Pahlawan Anak ini. Memang penanganan bencana ini harus mencakup semuanya Pak Kepala ya, mencakup semuanya, tidak hanya bangun rumah saja, pendidikan, kesehatan, segala aspek harus kita bangun. Dan syukur bahwa masih ada komunitas lain, komunitas volunteer yang memberi perhatian besar pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan. Urusan kesehatan kita punya satu komunitas gereja yang nama gerejanya kami hafal juga susah, tetapi perhatian yang besar sekali. Dan sore hari ini komunitas volunteer dari Save the Children dan CIS Timor memberi perhatian pada kita urusan pendidikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, adik-adik bisa sekolah dengan baik. Tadi menari sudah baik, Bapak Kepala BNPB tanya ini pasti ibu gurunya menari lebih baik ini. Saya juga pastikan ibu gurunya menari lebih baik, sekalipun dilihat dari seni yang tadi tidak terlalu percaya diri, ibu guru bisa menari dengan baik ini. Jadi sore hari ini kita semangat ya, semangat dalam situasi susah apapun, kita masih bisa berkembang, masih bisa sekolah dengan baik, supaya masa depan kita tidak menjadi gelap hanya karena bencana ini. Tuhan
Tuhan kasih kita cobaan sementara. Kalau kita pintar, cerdas untuk menangani kita punya kehidupan setelah bencana ini, maka Tuhan juga pasti kasih kita kemudahan untuk kehidupan kita selanjutnya. Akhirnya mewakili masyarakat pengungsi dan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, kami memohon dengan hormat Bapak Kepala BNPB untuk meresmikan PAUD dan SD Komunitas Peduli Anak. Sekali lagi selamat sore buat kita semua. Sengaja tadi kita lewat dari belakang. Ternyata Huntara tahap 1, tahap 2 ini sudah berkembang seperti perkampungan yang bukan bersifat sementara. Betul ya, tepuk tangan dulu. Jadi saya lihat tadi sudah dibangun dapur-dapur, sudah banyak warung, sudah ada aliran-aliran air. Artinya meskipun hunian sementara, tetapi roda kehidupan masyarakat terdampak sebagian ini relatif sudah lebih maju daripada beberapa bulan yang lalu. Saya juga minta maaf karena mungkin sudah ditunggu dari tadi siang. Karena tentu saja bukan hanya Bapak Ibu sekalian, adik-adik, anak-anak sekalian yang ada di Huntara tahap 1, tahap 2 yang terkena bencana, tetapi juga masih banyak saudara-saudara kita yang lain yang terpaksa masih tinggal di tenda-tenda, di tempat pengungsian. Tadi juga kita sudah melihat yang tahap 3 dan 4 Huntaranya, supaya lebih dipercepat pembangunannya, sehingga paling tidak target 1 bulan 2 bulan ini sudah tidak ada lagi masyarakat Flores Timur yang terkena dampak bencana Gunung Lewotobi yang masih tinggal di tenda-tenda. Tetapi ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa walaupun sudah kelihatannya hidup, sudah kelihatannya maju, kehidupan sudah berjalan, ini sifatnya sementara. Ya, jadi bukan berarti kami pemerintah pusat, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Forkopimda, pemerintah daerah selesai tugasnya. Ini masih bersifat sementara. Jadi harus tahap berikutnya adalah hunian tetap. Kalau nanti semuanya sudah pindah ke hunian tetap yang jauh dari Gunung Lewotobi, baik laki-laki maupun perempuan, itu tugas kita sudah selesai. Baru kita memikirkan penghidupan sehari-hari. Gunungnya tanggal 18 kemarin erupsi besar. Sekarang level 4. Ya sudah, masyarakat nggak usah mikir gunung itu mau ke level 4, level 3, mau 2, mau meletus setiap hari, nggak apa-apa. Yang penting kita semuanya masyarakat sudah di tempat yang aman. Nah karena itu kemarin kita baru selesai rapat di Gubernur. Putus kemarin saya bawa kementerian lembaga terkait. Ada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan, Kementerian ATR, Gubernur. Kemarin rapat di Kupang, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ikut, Pak Danrem, Pak Kapolda ikut. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dibangun hunian tetap di Nomboleto. Ya, di Nomboleto. Mudah-mudahan pekerjaan itu sudah bisa dimulai minggu depan. Karena materialnya sebetulnya sudah ada di Nomboleto. Permasalahan-permasalahan jalan, masuk, tanah, segala macam atas kerja keras Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kemarin sudah dilaporkan tuntas. Untuk satu lokasi dulu, nggak apa-apa. Kita bertahap, bertingkat, berlanjut. Ya. Dan kemudian tadi juga saya melihat rumah contoh yang relokasi mandiri. Ada di Larantuka, di pinggir jalan. Nanti silakan Bapak Ibu mau lihat gambarnya.
Pak Wakil Bupati bilang bagus rumahnya. Nah, dari papan itu tuh contoh itu. Itu mungkin kalau lihat di gambar kelihatan seperti itu, tapi tadi secara fisik Pak Wakil Bupati, Pak Bupati udah melihat bagus rumahnya. Itu bisa cepat, ya. Dan mudah-mudahan nanti ada solusi. Ini di sini ada camat, ada kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat. Tidak harus semuanya ke Noboleto atau tempat baru. Ada tanah yang bisa dibangun 10 rumah, boleh kita buat seperti itu. Ada 2 rumah, boleh seperti itu. Ada yang beli, kebetulan mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada 1-2 yang punya tabungan. Tanah di sini kan 10.000 katanya 1 meter. Kalau 100 meter itu 1 juta misalnya. Dibangun, ditunjukkan, dibangun besok jadi, itu seminggu jadi. Tapi jangan berpikir seminggu, mungkin 2 minggu lah. Kalau ditunjukkan langsung bisa jadi rumahnya, itu boleh. Tapi yang nggak punya tanah ya nunggu Noboleto. Yang nggak beli tanah nunggu Noboleto. Atau mungkin nanti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Desa, tokoh masyarakat berembuk. Ternyata ada tanah-tanah kecil yang bisa dibebaskan, bisa dibeli, atau mungkin tuang tanahnya memberi hibah, ya. Punya kakak adik dari Jawa sana membelikan, ngasih uang 1 juta beli, laporkan kepada Pak Desa, Pak Camat, nanti BNPB bangun sehingga bisa segera keluar dari huntara, ya. Karena huntara ini kan pinjam, tanahnya pinjam, walaupun tidak terbatas. Nanti aset-asetnya bisa diambil buat Bapak Ibu sekalian. Itu ya yang akan dilakukan, yang akan kita lakukan. Saya kira mungkin nanti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menjelaskan lebih detail. Tadi saya seharian sudah bicara itu, saya kira sudah jelas semua. Yang selanjutnya, saya juga atas nama pemerintah pusat, ya, mewakili Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Bapak Menko PMK Profesor Pratikno, dan semua pejabat terkait mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Save the Children Indonesia, kepada CIS Timur, YPPS, dan PNPB terkait dengan upayanya membangun sekolah, ruang kelas, PAUD. Tapi ini sifatnya sementara. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian pindah ke Huntap, mudah-mudahan dibangunkan juga sekolah oleh Save the Children, betul ya? Karena ini kan Huntara. Nah, nanti Bapak Direktur mudah-mudahan juga mau membangunkan. Tapi kalau tidak pun nanti pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bekerja sama untuk membangun juga sekolah. Jadi memindahkan masyarakat yang terkena bencana bukan hanya memindahkan rumah, tapi paling tidak dengan adanya ini anak-anak kita, generasi muda, generasi emas bangsa kita ini tidak terputus sekolahnya. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Meskipun nanti dipindah, mudah-mudahan ini juga sementara, nanti di hunian tetap itu bisa dibangun dengan yang lebih bagus. Ya, kalau pengalaman relokasi gunung ya di tempat lain di wilayah negara Indonesia, seperti relokasi Gunung Semeru, itu juga ada sekolahnya, bahkan ada sarana ekonomi. Kalau di sana masyarakat yang tidak punya kerja dibelikan kambing. Dulu pertama kambingnya dibelikan 70 ekor, sekarang sudah ada 150 ekor. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba cepat sekali itunya apa beranaknya. Mungkin karena dingin gitu kambing juga cepat beranak begitu ya. Nah mungkin seperti di sini nanti sama. Jadi masalah ekonomi juga kita perhitungkan. Tentu saja semua bisa terwujud kerjasama masyarakat dengan pemerintah. Dan kalau kita lihat penghidupan di belakang, saya optimis bahwa Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah bencana tidak hanya
berpikir ke belakang, tetapi sudah berusaha ke depan, penghidupan sudah berjalan. Mudah-mudahan ke depan atas kerjasama kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, semua tantangan, semua rintangan, semua hambatan ini bisa kita selesaikan dengan tuntas. Nah, sebelum saya resmikan, ya enak sekali Kepala BNPB datang-datang meresmikan gitu. Tapi karena permintaan Pak Bupati, permintaan Pak Direktur, ya saya dengan penuh kehormatan saya siap untuk meresmikan. Kami juga datang, tentu saja juga tidak tangan kosong, meskipun setiap hari juga dicek isi gudang. Saya sudah cek juga walaupun sudah di Huntara, kebutuhan logistiknya juga masih kita dukung. Ada yang nggak masuk Huntara, yang tinggal di tetangga-tetangga yang mengungsi mandiri, itu juga dana tunggu hunian juga sudah kita berikan 600.000 per bulan kali 6 bulan. Ya, artinya walaupun banyak kekurangan kelemahan, tapi sudah semakin maju penanganan daripada gunung erupsi. 3 Mei 2025 pukul 17.37 Sekolah PAUD dan SD Komunitas Pahlawan Anak yang dibangun oleh konsorsium Save the Children Indonesia, JIS Timor, YPPS, dan PMPB. Ini maksudnya BNPB kali ya? PMPB di Huntara Desa Konga, saya nyatakan secara resmi dibuka